Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Perkenalkan, di sini nama saya Jafir Umar Raffi dengan nomor induk mahasiswa 181444009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Advanced Control System dengan dosen Ibu Erna, dan saya di sini mendapatkan soal menggunakan aplikasi HiSys dengan judul Depressuring with Aspen HiSys V11. Masuk ke latar belakang, yaitu setiap proses yang berhubungan dengan gas memiliki potensi penumpukan tekanan yang tidak aman. Hal ini dapat terjadi karena kegagalan instrumen, kehilangan daya, atau sumber panas yang tidak terduga seperti kebakaran. Jika tekanan meningkat, harus ada sistem depressuring untuk mendepressurize dengan cara yang aman. Tekanan dialirkan melalui valve sampai mencapai tingkat yang aman. Kelebihan gas juga dapat dikirim ke proses vessel. Tetapi, vessel ini juga dilengkapi dengan valve untuk mencegah tekanan berlebih. Blowdown gas valve yang umum di sumur minyak. Ketika sumur tidak digunakan, tekanan dapat meningkat. Sebuah blowdown valve melampiaskan kelebihan gas ke arah flare, di mana hidrokarbon dapat dibakar sebelum dilepaskan ke atmosfer. Kemudian untuk pernyataan masalahnya, di sini terdapat aliran nitrogen atau N2 yang telah membangun tekanan berlebih dengan spesifikasi alirannya yaitu pressure sebesar 2161 PSIA, temperatur 62,6 derajat Fahrenheit, dan molar flow rate 2,205 lb mol per hour. Kemudian langsung saja dibuka untuk Aspen HiSys. Kalau saya menggunakan versi 11. Kemudian langkah yang pertama yaitu membuka yang properties, kemudian memasukkan komponennya. Di sini kita akan menggunakan nitrogen atau N2. Kemudian setelah tampilan statusnya oke, kemudian kita bisa berpindah ke fluid package yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Peng Robinson. Dan setelah property package statusnya oke, kita bisa pindah ke simulation. Nah, di simulation ini pada model palette kita bisa menarik material stream yang berwarna hijau untuk memasukkan spesifikasi aliran yang kita inginkan. Nah, berdasarkan dari kasus yang saya dapatkan, yaitu untuk temperaturnya di sini sebesar 62,6 Fahrenheit. Kemudian untuk pressure yaitu 2161 PSIA. Di sini satuannya jangan salah. Kemudian untuk molar flow-nya di sini 2,205 lb mol per hour. Kemudian kita masuk ke worksheet composition, kemudian klik edit. Nah, di sini komposisi basisnya kita pilih mol frac atau mol fractionation dan diisikan 1. Setelah itu kita bisa normalize terlebih dahulu, dan setelah tidak ada window error, kemudian bisa klik OK, dan status dari material stream 1 sudah oke. Kita bisa silang, dan kemudian kita lanjut ke sub window safety yang ada di window home. Kita bisa pilih untuk depressuring. Nah, di sini pertama-tama kita bisa pilih inletnya terlebih dahulu, yaitu kita yang sudah buat tadi namanya adalah 1. Kita bisa klik OK saja. Ketika kita memasukkan aliran inlet yang kita buat, maka sistem akan secara langsung melakukan perhitungan untuk spesifikasi dari vessel. Nah, di sini kita akan memasukkan sesuai yang kita inginkan. Yang pertama, kita delete dulu pada flat end vessel volume-nya ini, kita delete. Nah, kemudian setelah empty semua, kita bisa masukkan
Di sini kita inginkan untuk tingginya yaitu 5 feet. Untuk diameternya yaitu 0,8957 feet. Oke, setelah itu sudah muncul. Kemudian pada statusnya akan tertulis unknown vessel metal thickness. Kita akan menuju ke heat transfer. Kemudian pertama-tama sebelum kita memasukkan thicknessnya pada vessel, kita ubah dulu ambient temperaturnya di sini sebesar 62,33 Fahrenheit. Setelah itu masuk ke conduction. Di sini ada thickness untuk metal dan insulation. Untuk yang metal diisikan 9843 satuannya yaitu inci. Kemudian untuk insulationnya kita isikan 0, satuannya inci. Setelah itu pada status barnya akan tertulis unknown vapor valve constant. Nah, di sini kita masuk ke bagian valve parameter. Nah, ini untuk vapor flow equation-nya kita ganti dulu ke arah general. Kemudian CD-nya kita isikan 0,7 dan areanya yaitu 4,907 min 002. Min 002 ini maksudnya pangkat 10 min 2. Kemudian untuk satuannya yaitu in kuadrat. Oke, sudah benar. Setelah itu status barnya akan bertuliskan ready to calculate warna kuning. Setelah itu kita bisa masuk ke operating condition terlebih dahulu. Untuk mengganti step size, di sini kita ganti sebanyak 0,05 second. Kemudian untuk depressuring time-nya kita rubah menjadi 100 second. Oke, setelah itu kita masuk ke performance untuk menampilkan strip chart. Tapi terlebih dahulu biar enak kita buka ulang depressuring dinamik ini agar tidak hilang. Oke, kita ke strip chart. Nah, pada tab strip chart ini pada sistem sudah tersedia banyak variabel yang sebenarnya akan ditampilkan pada strip chart, tapi karena kita hanya fokus kepada 3 saja, yaitu ada mass flow, kemudian pressure dan temperatur dari vapornya, kita bisa bikin baru dengan cara di sini ada grid strip chart. Nah, kemudian logger name-nya biarkan saja data logger 1, kemudian kita klik add variable. Nah, kita untuk objek masukkan vapor TPL1 dan kita bisa ketik di sini untuk mass flow. Kita select, kemudian kita add lagi untuk pressure, kemudian kita add lagi yang terakhir untuk temperatur. Oke, setelah itu kita terlebih dahulu ubah dulu sampling intervalnya ini menjadi 0,05 second. Setelah itu kita bisa langsung klik ini view strip chart. Nah, di sini pada tampilan awalnya hanya menampilkan untuk temperatur. Kita caranya yaitu klik kanan, kemudian graph control, kemudian pilih ke tab axis, kemudian di checklist untuk automatic auto scale dan axis display ini untuk menampilkan semuanya. Setelah itu kita bisa ke tab time axis untuk men-setup logger ini. Kita bisa set dulu. Kemudian untuk logger size-nya kita rubah menjadi 2003 dan time intervalnya 0,05. Nah, setelah ini kita sudah siap untuk run dari simulasi depressuring ini. Kemudian kembali ke depressuring dynamic 1 ini, kita bisa klik run di bawah yang ini. Nah, kemudian tunggu sampai statusnya kembali menjadi oke. Dan ini kita bisa minimize,
Dan kita kembali ke strip chart yang awal kita. Terus ini grafik hanya muncul sebelah sini, kita atur dulu biar kita bisa lihat full. Oke. Grafik yang telah saya dapatkan sudah sama seperti yang di modul. Di sini di grafik menampilkan, di sini terdapat yang warna biru yaitu temperatur, yang warna hijau yaitu ada pressure, dan yang warna merah yaitu ada mass flow. Di sini setelah saya analisa dapat diperlihatkan bahwa untuk temperatur, pressure, dan mass flow yang telah keluar dari control valve yaitu dia mengalami penurunan suhu, pressure, dan mass flow yang awalnya yaitu berlebihan. Untuk dapat melihat data yang lebih jelas, kita bisa kembali, ini bisa kita minimize, kemudian kita klik flowsheet case main solver aktif ini, dan kita bisa double klik ini. Nah, setelah ini kita bisa klik sub flow sheet environment ini. Nah, di sini kita bisa melihat data secara detail dan mengekspor data. Dengan cara untuk mengekspor kita bisa menggunakan tiga data sheet ini. Dan untuk melihat data yang lebih jelas, benar nggak sih terjadi depressuring itu sendiri pada simulasi yang telah saya buat, yaitu kita bisa lihat dulu vapor dan liquid yang keluar dari vessel di sini. Dilihat dari worksheetnya kita bisa lihat langsung saja dari sini, kemudian di sini. Oh, tidak bisa. Sini kita bisa lihat terlebih dahulu. Di sini untuk pressure di sini sebesar 2161 PSIA untuk yang aliran vapor, dan setelah kita depressuring pressure-nya menjadi 14,7. Berhasil teman-teman. Kemudian untuk yang liquid di sini awalnya yaitu 2161, kemudian setelah di depressurize, kemudian di sini menjadi 14,70. Masuk ke kesimpulan. Nah, dalam pelajaran ini kami memeriksa kasus dasar dari depressuring adiabatik. Kasus adiabatik menggambarkan sistem seperti sebagai sumur minyak di mana tekanan berlebih telah menumpuk tetapi tidak ada panas eksternal. Nah, penumpukan tekanan juga bisa menjadi akibat kecelakaan seperti kebakaran. Dalam hal ini, operating mode dapat diubah menjadi fire mode yang memungkinkan Anda untuk menentukan heat flux. Opsi gunakan spreadsheet juga tersedia yang memungkinkan pengguna untuk mengedit tugas spreadsheet tanpa nilai yang ditimpa saat utilitas berjalan. Menekan tekanan itu penting dalam meyakinkan keamanan suatu proses. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila saya terdapat salah kata atau salah penyampaian yang ketika saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.